Assalamualaikum. Apa kabar, Nak? Bagaimana, Sain? Seperti biasa. Bagaimana kondisi perpustakaan kita? Sudah siap diakreditasi? Kondisi siap, tinggal penambahan koleksi. Kalau koleksi buku, kalau koleksi perlengkapan kita sudah cukup pasti ya. Berarti yang kurang tinggal koleksi. Tinggal koleksi buku. Ya, insya Allah kita pernah ya. Mudah-mudahan akreditasi kita bisa hasilnya baik. Masih ada waktu sampai Oh ya, bulan Oktober. Jadi atur lagi semua ini. Ya bagus. Nanti persiapan apa? Proyektor LCD. Operator ya. Di sini di Nanti ambil LCD di kantor, nah. ya. Pasangkan dia punya layar. Ya, nanti ini kan dipindahkan, jadi nanti kalau ada guru yang mengajar kita pasang proyektor di sini. Oh iya, iya. Pokoknya atur kita supaya perpustakaan kita bagus. Ini koleksi-koleksinya sudah. Koleksi Jadi ada? buku, ya sudah pas. Oh iya Pak. Ada koleksi kelas, sudah diklasifikasi. Ini kelas bahasa. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ibu Nur Hasana. Iya Pak. Ya, apa kabar Bu Nur Hasana? Alhamdulillah baik Pak. Baik, alhamdulillah. Iya, maafin. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, maaf ini Pak mengganggu waktunya. Saya ini mau komunikasikan Pak terkait proses pembelajaran yang selama ini saya ajarkan. Kalau misalnya Bapak ada waktu, kita boleh diskusi sejenak. Oh ya, mari kita duduk di taman baca ya. Iya Pak. Manfaatkan taman baca kita. Silakan Bu Nur Hasana di sana. Ya, terima kasih Bu Nur Hasana. Apa kabar? Baik Pak, Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya. Apa yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak, selama itu saya mengajar khususnya yang semester 2 yang lalu, setelah saya amati ketika saya belajar itu kalau jam terakhir itu siswa masih semangat itu kalau terima materi, kayak saya berikan umpan balik mereka juga lebih semangat. Tetapi ketika saya amati beberapa kelas yang saya ajar itu jam terakhir, saya lihat itu siswa tuh kayak kurang fokus Pak menerima pembelajaran. Ada yang saya lihat kayak sudah lesu, kurang semangat, ada yang sudah mengantuk, bahkan itu Pak sampai ada yang tertidur di dalam kelas. Begitu ya? Iya. Apa masalahnya itu? Ya masalahnya itu Pak, salah satunya kayak siswa itu sudah lelah kayak belajar dari pagi sampai siang hari. Terlebih lagi saya mengajar setelah zuhur Pak, jadi siswa agak lelah, terus lingkungan kelas yang kayak monoton mungkin di kelas terus belajarnya seperti itu. Terus setelah mengetahui kondisi siswa seperti itu, bagaimana cara Ibu Nur Hasana mengatasi masalah itu? Oke, setelah saya melakukan refleksi diri juga Pak, saya ada dua strategi yang saya ambil. Yang pertama itu yang saya ambil belajar audiovisual, yang kedua itu kayak belajar di luar kelas. Jadi kayak belajar audiovisual ini saya pakai alat bantu audiovisual. Yang nantinya selama proses pembelajaran, setelah saya mati, ternyata ada beberapa siswa ini yang sudah mulai fokusnya hilang arah. Kayak kurang semangat lah, bosan lah. Saya melakukan yang namanya kayak ice breaking lah Pak, ice breaking. Jadi saya tampilkan berupa video toh. Jadi bersama-sama nanti saya sama siswanya mengikuti gerakan yang ada di video tersebut. Jadi setelah siswanya itu mengikuti gerakannya, merasa senang, tertawa, bahagia, jadi suasana lingkungan kelas itu lebih santai. Jadi kalau siswanya itu sudah merasa bahagia, mereka setelah itu kayak bersemangat lagi Pak untuk belajar. Terus yang kedua ini Pak, ada yang kayak belajar dua kelas. Kan selama kan dari pagi sampai siang itu belajarnya di dalam kelas terus, jadi kayak monoton. Jadi sekali-sekali saya memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekolah. Kayak misalnya taman baca ini, kemudian ada yang dekat kelas yang taman baca, kemudian ada yang panggung seni. Jadi sekali-sekali saya ajak siswa untuk belajar di luar kelas. Jadi untuk menikmati suasana lain lah Pak dalam proses pembelajaran. Itu Pak. Ada perubahan dengan cara itu? Iya, alhamdulillah ada Pak. Jadi ketika misalnya saya jam terakhir, sebelum jam terakhir ada siswa itu yang datang kepada saya, Bu, sebentar kira-kira kita breakingnya apa lagi Bu? Bu, kira-kira sebentar kita belajar di mana lagi Bu? Jadi setelah saya mati, ternyata memang kalau kita belajar itu harus memerlukan banyak strategi supaya siswa itu tidak merasa lelah, tidak merasa bosan. Karena ketika siswa itu sudah
ibaratnya sudah senang sama kita, selalu tidak sabar untuk belajar matematika, saya merasa saya sebagai guru sudah kayak berhasil memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada mereka, begitu Pak. Jadi itu sudah dilakukan oleh Bu Nur Hasanah? Iya, Ya? alhamdulillah sudah, dan kedepannya saya pasti akan mencari lagi metode-metode lain. Ya, saya mau tanya satu hal lagi. Seberapa besar dampak yang Ibu sudah lakukan itu terhadap perubahan anak-anak kita? Ya, Misalnya anak kita tidak lelah lagi, tidak bosan lagi. Seberapa besar Ya, dampaknya? seberapa besarnya itu siswanya lebih aktif lagi Pak. Ya, Kalau saya dalam proses pembelajaran, kan mereka kalau setelah suasananya berubah lebih santai, lebih rileks lagi, terutama kalau belajar dekat taman yang ada pohon-pohon rindang itu kan lebih sejuk Pak. Oh, iya. Jadi suasananya itu memang sangat mendukung Pak. Kalau kita belajar, kalau misalnya mereka sudah bahagia, apapun yang kita berikan itu kayak umpan balik, mereka itu akan meresponnya lebih baik lagi Pak kepada kita. Sehingga ketika saya memberikan suatu kayak asesmen atau kayak latihan seperti tugas, mereka itu akan lebih bersemangat dalam mengerjakannya Pak, seperti itu. Luar biasa Ibu Nur Hasanah, itu keren. Iya. Nanti itu ditindaklanjuti di semester depan ya. Iya, insya Allah Pak. Insya Allah. Saya tunggu progresnya dan hasilnya. Iya, iya. Boleh? Iya Pak. Ya, semangat ya. Ya, Terima terima kasih kasih, Bu Pak, ya. Hasanah Iya, sudah menyampaikan masalahnya ke saya pada hari ini. Terima kasih ya. Iya, Sukses Pak. selalu, semangat.